Selamat datang di Ngopi Bareng NCC. Ini sesi ngobrol perihal iman bareng New Chapter Community. Halo semua. Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang jujur aja kena banget ke kita semua. Idenya itu soal mengubah orang lain itu harus dimulai dari mengubah diri sendiri dulu. Iya. Topik klasik tapi selalu relevan. Betul. Dan pernah nggak sih Anda ngerasa, wah kayaknya secara rohani saya udah paling bener nih, terus coba memperbaiki orang lain, tapi ujung-ujungnya malah jadi konflik. Sering banget itu terjadi. Nah, di sini kita mau coba gali lebih dalam. Kenapa sih transformasi diri itu jadi kuncinya sebelum kita coba-coba ngubah orang di sekitar kita? Iya, dan materi dari NCC ini langsung menyorot bahaya utamanya, yaitu jebakan kesombongan rohani. Kesombongan rohani. Oke. Betul, jadi ini sering banget kejadian sama orang yang katakanlah paling aktif di gereja atau komunitas. Mereka ikut banyak kegiatan, melayani, tapi pelan-pelan tanpa sadar muncul perasaan, saya lebih ngerti dari dia. Gitu. Nah, dari situlah menurut materi ini muncul kecenderungan buat menghakimi dan ya memaksakan kehendak ke orang lain, bahkan seringnya pakai alasan atas nama Tuhan. Wah, ini kan sebuah paradoks ya. Orang yang kelihatannya paling rohani justru bisa jatuh ke situ. Tepat sekali. Jebakannya itu ada di saat kita mulai menyamakan aktivitas rohani dengan kedewasaan rohani. Maksudnya gimana tuh? Kita merasa udah melakukan A, B, C, jadi kita merasa punya hak buat memperbaiki orang lain yang kita anggap kurang. Oke, paham. Ini nyambung banget sama contoh personal yang diangkat di materi ini kan ya? Iya, soal pendetanya sendiri. Betul. Dia cerita gimana dulu dia berusaha keras mendikte istrinya supaya hidup sesuai standar kebenaran versi dia. Hasilnya? Malah jadi perdebatan tanpa henti. Nah, itu dia. Karena masing-masing ternyata punya kebenaran sendiri. Tepat. Dan anekdot itu jadi, cerminan kecil dari masalah yang lebih besar. Titik baliknya kan saat dia sadar, satu-satunya cara dia bisa membawa perubahan ya lewat perubahan nyata dari perilakunya sendiri. Bukan lewat teguran keras. Bukan lewat kata-kata, tapi perbuatan. Oke, jadi kalau metode memperbaiki orang lain itu keliru, lalu apa pelayanan sejati menurut sumber ini? Di situ ada frasa yang kuat banget nih, melayani perasaan Tuhan. Nah, ini dia. Itu maksudnya apa ya? Karena bisa diinterpretasikan macam-macam kan? Pertanyaan bagus. Jadi melayani perasaan Tuhan itu bukan sekedar ngerjain tugas-tugas buat Tuhan, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal menyelaraskan karakter kita, hati kita dengan apa yang Tuhan rasakan. Oh, jadi lebih ke empati dengan hati Tuhan ya? Persis. Fokusnya geser. Bukan lagi apa yang harus saya lakukan, tapi jadi saya harus jadi orang seperti apa. Sumber ini bahkan ngebandingin, jangan jadi seperti orang Farisi yang otaknya penuh pengetahuan kebenaran, tapi hatinya nggak pernah berubah. Jadi soal integritas antara apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan. Betul, dan ini bahkan dikaitkan ke frasa yang cukup keras di Matius 17, yaitu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Wah, dalam banget itu. Ya, karena konteksnya di sana kan murid-murid Yesus gagal padahal mereka punya pengetahuan dan otoritas. Tapi iman yang hidupnya kurang. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ini soal pergeseran fokus yang total ya. Betul sekali. Dari yang tadinya sibuk mikirin gimana caranya gue mengubah dia, jadi gimana caranya Tuhan mengubah gue. Tepat, pesan sentralnya itu. Tuntut dan paksakan diri sendiri untuk berubah. Dan itu satu-satunya cara biar kita nggak merasa lebih superior dari orang lain. Iya, saat kita sibuk berjuang mengubah diri sendiri, kita nggak akan punya waktu atau energi buat menghakimi orang lain. Kita jadi sadar betapa sulitnya proses perubahan. Jadi kita bisa lebih berbelas kasihan. Oke, jadi jelas banget pesannya. Perubahan sejati pada orang-orang di sekitar kita itu ternyata dimulai dari medan perang yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan mungkin sebagai penutup ada satu pemikiran yang bisa kita renungkan lebih lanjut. Boleh, silakan. Coba kita jujur pada diri sendiri deh. Saat kita merasa gatal, ingin menasihati atau mengubah seseorang, coba berhenti sejenak dan tanya, seberapa besar sih motivasi kita benar-benar tulus untuk kebaikan mereka, dan seberapa besar untuk sekedar membuktikan bahwa pandangan kita lah yang paling benar? Hmm. Jawabannya mungkin bisa mengejutkan kita.